Hai, assalamualaikum. Balik lagi ya di channel YouTube aku. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga Allah lancarkan rezekinya, sehat badannya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, kali ini aku mau share tentang budgeting ya, teman-teman. Lagi-lagi tentang budgeting ya. Dan kali ini aku mau budgeting bulanan untuk di bulan September tahun 2025. Tapi sebelum itu aku mau evaluasi dulu ya untuk budget di minggu keempat kemarin ya, teman-teman. Oke, langsung aja ini kita mulai untuk evaluasinya. Untuk belanja mingguan habis ya, teman-teman. Untuk jajan ada sisa tadi sebesar 8.000 ya, teman-teman, dari budget 5.000. Setelah itu udah nggak ada sisa lagi ya, teman-teman, kecuali dana darurat aku yang aku budgetkan 20.000. Kemarin kepake 9.000 ya, teman-teman. Kemarin tuh agak kelebihan ya, teman-teman. Aku tuh pakai uang belanja mingguan, jadi aku pakai dari dana darurat gitu ya. Oke, jadi totalnya ini tuh ada 19.000, alhamdulillah. Jadi nanti ini di akhir video aku masukin saving challenge ya, teman-teman. Jangan salfok juga kenapa uangnya pada baru-baru, karena ya begitu, kalau aku tuh masukin ke saving tuh aku harus cari uang baru dulu gitu ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan nggak ada ya nggak apa-apa juga sih, uang lama uang jelek juga nggak apa-apa ya, namanya nabung nggak pilih-pilih. Cuman menurut aku kalau uangnya bagus tuh kayak seneng aja gitu buat nabungnya, terus jadi semangat gitu loh ngelihatnya, nggak lecek gitu, teman-teman, untuk uangnya. Oke, selesai. Kita beralih lagi ke lebar berikutnya. Di sini budget bulanan ya, teman-teman, untuk budget untuk September ya. Mohon maaf ya agak kebolak-balik gitu ngomongnya, agak belibet ya. Oke, jadi ini aku belum tulis untuk judulnya, tetapi untuk perincian dan juga budget plannya sudah aku tulis terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, jadi di bawah dari yang aku tulis ini judulnya, di situ aku ada tulis income tetapnya ya, teman-teman. Untuk income tetap, mohon maaf ya jika aku sebutin, income tetapnya cuma 4.500.000 ya, teman-teman. Dan untuk kebutuhan living itu cuma 2.500.000 rupiah. Alhamdulillah ya, teman-teman. Maksud aku cuman tuh bukan ngerendahin ya, alhamdulillah segitu aja udah cukup banget untuk sebulan full. Itu udah termasuk dengan budget suami, budget istri, anak, segala macam ya, teman-teman, dari 2.500.000 itu. Lanjut untuk arisan ada sebesar 600.000. Dan untuk saving rumah ada 1.100.000. Dan untuk tabungan prioritas ada 400.000. Nah, nanti untuk tabungan prioritas ini aku isinya di saving album ya, teman-teman, tapi bukan di video ini, mungkin di video berikutnya ya, atau kapan-kapan nanti ya aku share. Sebenarnya ini termasuk dana darurat juga sih, teman-teman, tapi karena aku bilangnya prioritas ya, karena memang ada sesuatu yang ingin aku beli ataupun yang ingin aku capai, jadi aku belum bisa kasih tahu apa itu ya, teman-teman. Dan untuk income tidak tetap itu kalau dari aku ada penghasilan dari jualan solar. Kalau paksu biasanya tuh ada dari lemburnya ya, teman-teman. Nah, untuk paksu sendiri tuh nggak menentu ya, sebulan tuh berapa kali lemburnya, tapi insya Allah dalam sebulan tuh pasti ada aja, walaupun sedikit banget gitu ya. Oke, udahan dulu untuk ceritanya. Di sini aku udah siapin uangnya, udah aku pecah-pecahin juga. Jadi ini totalnya tuh 2.570.000 ya, teman-teman. Jadi di sini aku cuman mau mempos-poskan uang untuk kebutuhan living dan juga kewajiban ya, teman-teman. Tapi kewajiban itu belum termasuk arisan ya, teman-teman. Mungkin nanti aku masukin ke dompet bulanannya belakangan aja, teman-teman, untuk budget arisannya. Karena kan
ada gaji dari aku sendiri. Kalau yang ini gaji dari Pak Su, alhamdulillah. Untuk saving rumah juga aku nggak share ya di sini. Aku tetap share budgetnya, cuman aku nggak share caraku nabungnya gitu ya teman-teman, karena memang kan tabungannya tuh nggak tetap. Misalkan ada budget lebih nanti aku tambahin gitu, kalau misalkan nggak ada lemburan atau nggak ada apa-apa tambahannya, ya udah segitu aja gitu. Jadi nanti kan aku kumpulin gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang pengen dibeli, misalkan mau beli semen atau mau beli pasir, itu gampang ya teman-teman untuk pembangunan rumah. Nah, dan juga alhamdulillahnya Pak Suku tuh kan bisa bawa truk sendiri. Jadi kadang-kadang dia kalau mau ambil pasir dari tempatnya itu bisa ngambil sendiri ya teman-teman, dan harganya tuh jadi murah banget. Satu truk itu sekitar 350.000 ya teman-teman. Dan biasanya kalau minta dianterin sama orang itu kurang lebih 600 sampai 650.000 ya teman-teman, jadi lumayan banget, hampir separuh gitu. Jadi disitulah ya penghematan. Alhamdulillah suamiku juga bisa ya untuk bawa truk, jadi enak kapan aja tuh perlu bisa langsung beli sendiri gitu ya untuk pasirnya. Untuk semen juga biasanya Pak Suku nyicil ya teman-teman, biasanya habis pulang kerja tuh beli satu atau beli dua gitu ya. Nanti kalau hari Sabtu dan juga Minggu baru gitu bikin apa ya, maksudnya kalau Sabtu Minggu tuh baru ngerjain rumah gitu ya. Dulu tuh beberapa bulan tuh Sabtu Minggu cuman bikin batako ya teman-teman. Alhamdulillah kemarin udah bikin 850-an gitu ya teman-teman untuk bijinya. Itu cuman untuk WC aja ya teman-teman, untuk bagian WC sama kamar mandi gitu, yang ukuran 2 kali 7 meter ya teman-teman. Dan itu juga kemarin Pak Suku baru pasang gitu ya untuk batakonya sendiri, dibantuin sama adik ipar aku juga, sama adik kandungku juga gitu ya teman-teman. Jadi saling bantu membantu lah ya. Jadi itu sih cara terhemat yang dilakuin Pak Su buat bangun rumah ya. Banyak yang dia kerjain sendiri daripada tukang gitu ya teman-teman, kecuali kayak bagian atap itu baru tukang ya teman-teman. Di sini tuh tukang juga per hari ya, nggak yang borongan gitu. Kemarin sempat borongan ya waktu bikin rumahnya itu yang 7 kali 13 meter itu diupah sama tukang ya teman-teman. Nah untuk yang sisanya ini Pak Suku kerjain sendiri. Oke, udah dulu ya untuk ceritanya. Udah ngalur ngidul banget cerita-ceritanya. Balik lagi ya teman-teman ke budgetingnya. Ini aku untuk kategori pertama ya, ada grocery shopping atau belanja bulanan. Aku budgetkan 350.000 di bulan September ini karena banyak yang pada habis ya teman-teman untuk persabunan ataupun kebersihan gitulah ya teman-teman. Jadi ini aku budgetin lebih dari biasanya cuma 300.000 ya teman-teman. Lanjut untuk belanja mingguan, di sini budgetnya 660.000. Mungkin nanti bakalan aku bagi menjadi 5 minggu ya teman-teman. Untuk jajan 230.000 per bulan, dan untuk kebutuhan anak ada 400.000. Ini untuk beli sufor dan juga untuk beli kebutuhan dia kayak skincare, misalkan minyak rambut, minyak telon, minyak wangi atau apalah gitu ya. Dan misalkan budget jajan kurang bisa ya untuk ambil dari budget anak ini. Untuk budget kebutuhan istri sama seperti biasa ya 100.000, dan untuk kuota juga sama 100.000. Nah tapi kuota ini aku nggak masukin ya teman-teman, aku ambil aja tadi uangnya, ada aku sisihin karena aku mau langsung isi paket data gitu ya teman-teman, karena memang udah habis gitu. Untuk budget suami tadi sebesar 400.000 itu untuk beli bensin ya teman-teman, dan untuk pegangannya juga. Kalau ditanya cukup atau nggak cukup, alhamdulillah Pak Suku 400.000 cukup ya untuk sebulan untuk beli BBM ya teman-teman, untuk beli bensin. Karena biasanya kan kalau ada lembur juga
ditambah lagi gitu sama uang lemburannya. Untuk budget family time aku budgetkan 200.000, dana sosial 40.000 per bulan, dana kesehatan 40.000 per bulan. Untuk arisan belum aku isi ya teman-teman. Untuk pajak aku budgetkan 20.000 di bulan ini. Untuk dana darurat sebesar 80.000. Nah, untuk jadi budget keseluruhannya ini ada 2.520.000 ya teman-teman. Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga ini cukup ya teman-teman. Semoga aman ya sampai 1 bulan ke depan, sampai menyambut gajian yang baru. Oke, lanjut lagi. Ini aku masukin ya sisa budget di minggu keempat bulan Agustus kemarin. Ini untuk uang 1.000-an dan juga 2.000-annya ada sebesar 4.000. Jadi nanti aku tandain untuk trackernya sebanyak 2 kolom. Ini uangnya lumayan ya, baru-baru semua nih. Suka banget aku kayak koleksi gitu sih, uang recehan terus uang baru gitu, kayak baru keluar dari bank gitu ya teman-teman. Pasti kalian juga pada suka ya ngumpulin uang-uang receh kayak aku gini. Bener-bener bikin semangat juga gitu. Udah bisa nabung dikit juga alhamdulillah ya, walaupun gak sama seperti yang lainnya ngisinya banyak-banyak, yang penting kita bisa nabung juga ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru mau mulai budgeting, tetap semangat, jangan menyerah. Kehidupan dan ekonomi kadang naik turun, tetapi semoga kita bisa melewatinya dengan hal yang positif. Tetap berbaik sangka kepada Allah, insya Allah rezeki kita akan lancar, rezeki kita akan selalu dicukupkan ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini dia ada 3 lembar uang 5.000-an. Di sini aku mau isi ke saving challenge 5.000 sebanyak 3 lembar. Totalnya ada 15.000 ya teman-teman. Alhamdulillah. Semoga ini goals ya di bulan ini atau di bulan depan juga, karena ada yang pengen aku beli ya dengan uang ini. Masya Allah, ada aja gitu kebutuhan ya yang pengen dibeli gitu. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, gak berasa udah ada di menit terakhir video aku. Semoga bisa menginspirasi kalian dan semoga bermanfaat ya untuk aku yang bikin kontennya dan untuk kalian yang nonton. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.